Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibtisam dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas 1D, ingin memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Jadi mengerjakan itu melalui video pembelajaran ini. Jadi video judul kali ini tentang komunikasi lisan dan komunikasi tulisan atau tertulis. Semoga aja bisa membuat teman-teman memahami tentang komunikasi lisan dan tertulis ya. Sebelum memulai pembelajaran online ini, pada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Komunikasi lisan adalah bentuk komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicaranya. Biasanya komunikasi lisan dapat dilakukan pada kondisi para individu yang berkomunikasi berhadapan langsung. Contohnya, ketika berkomunikasi dengan tatap muka langsung. Selain itu, komunikasi lisan ini juga dapat dilakukan melalui alat yang berupa HP atau komputer ataupun laptop yang telah dilengkapi fasilitas konferensi jarak jauh. Ciri-ciri komunikasi lisan itu pertama, bersifat tatap muka atau face to face. Sistem ini mengandalkan peserta komunikasinya dan hanya bisa terjadi bila ada orang yang bertatap muka langsung, terikat pada ruang. Kedua, terikat pada ruang. Proses komunikasi ini terikat pada tempat atau ruang yang digunakan. Mereka yang tidak ada di tempat tidak akan bisa terlibat dalam komunikasi tersebut. Ketiga, terikat waktu. Komunikasi ini hanya bisa berlangsung pada waktu yang sama jika ingin pesannya didengar oleh orang lain. Kelima ya, menggunakan organ dominian, yaitu berupa mulut dan telinga, walaupun mungkin ditambah mata ya. Komunikasi lisan hanya menggunakan sumber daya komunikasi yang berupa tubuh manusia, yaitu panca indera. Mereka sudah tentu ada aspek-aspek nonverbal yang ikut berperan dalam menunjang komunikasi yang bisa berupa gaya berpakaian, ekspresi muka, gerak tubuh yang mungkin punya makna. Keenam, mementingkan penampilan, yaitu setiap orang yang ingin melakukan komunikasi lisan mempertimbangkan penampilan diri, terutama kesiapan panca indera untuk menjadi media dan sekaligus pesan dalam proses komunikasi. Jenis-jenis komunikasi lisan. Pertama, komunikasi lisan langsung. Komunikasi lisan secara langsung ini adalah komunikasi lisan yang terjadi tanpa adanya perantara, jarak, dan alat atau media yang digunakan dalam berkomunikasi. 2. Komunikasi lisan tidak langsung. Berbeda halnya dengan komunikasi lisan tidak langsung yang menggunakan media atau alat perantara berupa telepon, komputer, televisi, atau yang lainnya sebagai penyampai pesan atau informasi pada komunikan. Prinsip komunikasi lisan yang pertama, suara. Suara merupakan getaran udara yang terjadi melewati pita suara dalam tenggorokan.
Suara di sini pun dibedakan menjadi dua jenis, yaitu suara hidup alias suara yang timbul dari huruf hidup yang merupakan huruf vokal. Suara mati alias suara yang berasal dari huruf mati yang merupakan huruf konsonan. Bahkan kondisi fisik pun dapat membedakan suara seorang individu ketika ia mengeluarkan suaranya seperti bindeng, kayak sulit membunyikan nasal karena flu, serak karena kehabisan suara, atau cadel gitu. Cadel itu kan sulit membunyikan huruf konsonan, dan gagap sulit membunyikan dengan lancar. Baik kedua bunyi merupakan getaran udara yang muncul karena adanya pergesekan dari dua benda atau lebih. Nada merupakan intonasi atau tingkatan suara, sehingga muncullah adanya nada dasar yang merupakan acuan atau patokan bagi seseorang dalam proyeksikan suaranya. Adapun kedua jenis nada yaitu seseorang individu melengking atau nada tinggi, dan bass atau nada rendah atau berat. Kelebihan dan kekurangan komunikasi lisan. Pertama, kelebihan komunikasi lisan menimbulkan timbal balik secara langsung tanpa harus menunggu respon dari komunikan, dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci dan jelas, dan menimbulkan partisipasi atau tanggapan langsung dari komunikan. Dua, kekurangan komunikasi lisan memerlukan adaptasi atau penyesuaian kondisi dan situasi terlebih dahulu sebelum berkomunikasi, memerlukan suatu uraian dan penjelasan yang lebih detail, dan sulit untuk didokumentasikan tanpa bantuan alat recording garis miring ya. Cara untuk meningkatkan keberhasilan dalam komunikasi lisan. Pertama, memahami materi. Salah satu faktor penting yang akan mempengaruhi keberhasilan Anda dalam berkomunikasi secara lisan adalah pemahaman terhadap materi yang ingin Anda sampaikan. 2. Kemampuan berbicara. Dalam komunikasi yang dinilai tidak hanya seberapa cerdasnya Anda, melainkan juga keberhasilan Anda dalam menyampaikan suatu ide atau gagasan kepada pendengar. 3. Tidak bertele-tele. 4. Kepercayaan diri. Percaya atau tidak, kepercayaan diri seorang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dalam komunikasi lisan. Untuk menjadi seseorang yang percaya diri dan memiliki pembicaraan yang berkualitas, dibutuhkan pengalaman dan persiapan yang matang. 5. Penampilan. Dengan penampilan yang rapi, Anda akan memberikan efek segar dan citra yang positif akan hadir di diri Anda. Tidak perlu heboh, sederhana namun memikat. Ya. 6. Intonasi dan artikulasi. Intonasi dan artikulasi sangat penting ketika Anda berbicara di depan orang banyak. 7. Maka dari itu, Anda perlu melatih diri Anda dalam mengatur artikulasi dan intonasi, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan maksimal. 8. Gaya berbicara. Namun, apabila Anda lepas kontrol dan menunjukkan keangkuhan Anda, maka audien akan memiliki penilaian yang buruk terhadap Anda. Maka dari itu, evaluasi diri Anda dan perhatikan bagaimana Anda berbicara di depan orang selama ini. Sekarang kita memasuki pengertian komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis ialah komunikasi yang dilakukan melalui sebuah tulisan yang dilakukan ya dalam kegiatan surat menyurat, yang melalui pos, telegram, telexa, fax, email, dan sebagainya. Dalam dunia bisnis, komunikasi tertulis ini terbilang sering dilakukan ya. Contoh bentuk komunikasi tertulis misalnya ketika melakukan surat menyurat bisnis seperti membuat dan mengirim surat teguran kepada nasabah yang menunggak pembayarannya. 2. Membuat dan mengirim surat aduan atau klaim kepada pihak lain. 3. Membuat dan mengirim surat penolakan kerja. 4. Membuat dan mengirim surat penawaran harga barang kepada pihak lain. 5. Membuat dan mengirim surat konfirmasi barang kepada pelanggan. 6. Membuat dan mengirim surat pemesanan barang atau order pada
pihak lain. Membuat dan mengirim surat permintaan barang kepada pihak lain. 7. Membuat dan mengirim surat kontak kerja kepada pihak lain. 8. Memberi informasi kepada pelanggan yang meminta informasi produk-produk baru. Bentuk-bentuk komunikasi tertulis. 1. Surat dan memo diklasifikasikan ke dalam 4 kategori, yaitu 1. Permintaan atau permohonan langsung. 2. Rutin, berita dan pesan-pesan yang baik. 3. Berita-berita yang tidak baik. 4. Pesan-pesan persuasif. Kemudian kedua, laporan ya. Prinsip-prinsip komunikasi tertulis yaitu lengkap, ringkas, pertimbangan, konkret, jelas, sopan, dan benar. Persyaratan penulisan komunikasi tertulis yaitu pertama, ditulis dalam format bentuk yang menarik, memiliki maksud dan tujuan, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, penggunaan bahasa yang baik dan benar, penggunaan bahasa disesuaikan dengan kemampuan pemahaman dari pihak pembaca, mencerminkan pengertian terhadap masalah-masalah yang dihadapi atau yang dituju, hindari penggunaan kata atau kalimat yang dapat membingungkan pembaca, menunjukkan budi bahasa dan kewajiban penulis. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.